Di dalam Al-Quran, di surat Qaf. Surat Qaf ini sering Nabi bacakan ketika khutbah Jumat. Nabi khutbah Jumat menggunakan surat Qaf. Ya surat Qaf itu yang dibaca. Sampai sebagian perempuan sahabat itu hafal surat Qaf dari mimbar. Karena seringnya Rasul SAW mengingatkan para sahabatnya dengan akhirat. Di surat Qaf ayat 19. Allah mengatakan, menceritakan detik-detik terakhir perpisahan kita dengan dunia ini. Apa kata Allah? Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ja'at. Datang tuh sekarat itu. Kematian datang. Dan ingat kematian itu ada sekaratnya. Sakrah itu bisa berarti mabuk. Orang mabuk dalam bahasa Arabnya disebut sakrat. Kematian memiliki sekarat. Sekarat artinya sakit dia, penyakit dia, segala ketidaknyamanan yang dirasakan ketika kematian. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia enggak langsung meninggal, berhari-hari beliau sakit, jemaah. Dan jangan berpikir kalau orang matinya dengan sakit, oh berarti banyak dosanya dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pingsan berkali-kali. Bahkan beliau mencelupkan tangannya ke dalam air, kemudian mengusap wajahnya, lalu mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Bahkan beliau sempat 3 kali pingsan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakit bertanya kepada para sahabatnya, Asallan nas, apakah orang-orang sudah pada sholat? Kata para sahabat, belum. Mereka nungguin engkau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin menanti kekasihnya sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka? Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Subba aliyal ma, tuangkan air dari 7 kirbah. Lalu beliau mandi. Dan beliau bangkit untuk sholat. Pingsan Rasulullah SAW. Ketika sadar beliau bertanya lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Asallan nas. Apakah orang-orang sudah sholat? Belum. Rasul berangkat lagi. Wudhu lagi. Pingsan lagi. Sampai 3 kali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika melihat Nabi sakit. Abdullah mengatakan, Ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud ini seperti kerabat sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kar rajulain. Wahai Rasulullah, sakitnya kau ini sakitnya 2 orang. Enggak mampu orang lain menahan sakitmu. Parah sakit Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud, apakah karena engkau akan mendapatkan 2 pahala? Pahalanya 2 orang. Nah, kata Rasulullah. Beliau siap menerima sakit itu di dunia aja, Pak. Karena setelah itu tidak ada lagi sakit buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan datang sekarat kepada kita. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itu yang selama ini kau lari. Kau kesana kemari. Berusaha untuk menyelamatkan diri seakan-akan dari kematian. Lupa bahwasanya kau akan mati. Mati itu tidak kenal umur. Nggak kenal. Jangan merasa yang muda, enggak lah, anak kayaknya masih panjang kehidupan anak. Iya, itu harapanmu. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda yang ketawa dia. Sorenya ketawa, pagi ketawa, padahal kain kafannya udah ditenun. Besok tinggal dibungkus dia. Dan kalau berpikir orang tua mati dahulu, subhanallah.
Ada orang tua yang temannya semua sudah habis, cucunya sudah mati, tapi dia masih hidup. Dan tidak kenal tempat. Jangan berpikir kalau umpamanya berada di Mekah kematian gak datang di sana. Dimanapun kita berada, yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyad. Jenderal bintang 4 dengan pasukannya dia di belakang, nggak akan kena peluru dia, karena dijaga dengan ribuan pasukan, dengan tank-tank yang berada di depannya, bahkan dia menggunakan baju anti peluru. Malaikat maut tinggal cabut nyawanya, mati ya. Kenapa kita nggak sadar? Oke, kau mungkin selamat dari tembak, nggak bisa nembus dadamu, tapi kematian tetap akan datang di tempat tidurmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Allah menceritakan detik-detik kematian, karena kita sering melihat orang mati. Kita sering mendengar namanya fulan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan pundak kita udah berulang kali menggotong keranda. Dan tangan kita juga ikut menimbun yang mati di dalam kuburnya. Suatu saat yang ada di keranda itu adalah kita. Nama kita yang akan disebut pasti. Nggak ada keraguan. Kita semua lagi ngantri. Bisa jadi yang pulang dari masjid ini nanti, ada yang mati. Dokter mati. Apoteker mati. Yang bikin obat mati. Selesai Allah menggambarkan kematian agar kita sadar nih. Lalu Allah menggambarkan untuk kita kebangkitan. Andai kata kematian itu sebagai penghapus dan penghabis dari kehidupan ini. Selesai, orang mati selesai urusannya. Subhanallah, mungkin kita lebih baik loncat dari sini mati. Selesai, kalau memang setelah mati selesai. Orang yang punya utang, orang yang punya musuh, yang dia capek dengan kehidupan, tinggal loncat dari gedung yang tinggi, bunuh diri, mati, selesai. Nah, andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya. Tidak, jamaah. Ternyata di sana ada siksaan yang lebih dahsyat daripada sekedar engkau sakit hati. Para jamaah, selesai detik-detik kematian itu, Allah menceritakan detik-detik kebangkitan. Dalam artian, kalau kau mati, akan ada kehidupan yang lebih menakutkan. Wasa'atu adha. Lebih menakutkan kembali daripada sekedar kematian. Allah berfirman, lanjutan dari ayat di surat Qaf ini. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Maka akan ditiupkan di sangkakala. Malaikat Israfil. Sekarang, sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kaifa an'am?" Gimana aku akan makan enak, tidur nyaman. Sedangkan malaikat peniup sangkakala itu sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Wa basaruhu ilal arsy. Dan dia memandang kepada arsy, menunggu Allah perintahkan agar dia meniupkan. Ketika itu ditiupkan, selesai. Tapi kiamat datang dalam kondisi manusia belum siap. Bukan kiamat itu dalam kondisi orang di masjid semuanya, ayo takut sama Allah, enggak. Allah bikin la ta'tikum illa baghtah. Dia tidak datang kecuali dengan mendadak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dzalika yaumul wa'id. Ini hari yang dijanjikan. Allah menjanjikan kebaikan buat orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin yang setiap hari subuh semua orang tidur nih, mukmin meninggalkan tempat tidurnya, berpisah dengan tempat tidurnya, dia menuju ke rumah Allah. Nih orang mukmin ketika siang hari orang sedang berjualan, dia tahu Allah udah masuk zuhur. Hari perjanjian. Seorang mukmin akan mendapatkan surga dan seorang yang fajir dan kafir akan mendapatkan neraka. Pasti.
Tapi ada orang-orang yang ragu. Nah, orang yang ragu itulah sehingga dia tidak mau beramal untuk akhiratnya. Lalu manusia dikiring ke padang mahsyar. Keluar dari kuburnya. Jasad yang udah jadi tulang belulang yang sudah hancur akan tumbuh kembali. Manusia akan dibangkitkan gak punya apa-apa. Uratan, hufatan, hurlan. Urah, telanjang. Hufatan, nggak pakai alas kaki. Maka coba kalau kita sekali-kali pakai alas kaki ya, ingat suatu hari aku akan berjalan menuju Allah tanpa alas kaki. Hurlan, dalam kondisi belum disunat, berangkat menuju ke padang mahsyar. Allah mengatakan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Semua jiwa akan datang menuju kepada Allah di padang mahsyar bersama satu pemandu dan seorang saksi dari malaikat Allah. Ada malaikat Allah yang senantiasa mendampingi kita, mencatat semua amalan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang terucap akan dicatat. Detail. Nggak ada yang tersisakan. Maka hati-hati. Kebanyakan dosa itu dosa lisan. Mulut kita. Jadi semuanya akan bersama saksi dari malaikat dan pemandu yang mengantarkan dia.